selamat datang di video pembelajaran fisika. Masih bersama dengan saya, Lohma Dewi Diastuti. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai keseimbangan benda tegar. Nah, apa itu? Benda tegar, apa sih itu benda tegar? Ya, benda tegar itu merupakan suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Nah, contohnya misalkan kursi. Jadi, apabila sebuah kursi itu diberikan sebuah gaya, contohnya misalkan didorong ataupun ditarik, maka kursi itu tidak akan berubah bentuknya. Ya, jadi itu disebut dengan benda tegar. Contoh yang lain misalkan batu, meja, gitu ya, bola pejal, seperti itu. Nah, pada materi kali ini tentang keseimbangan, yang saya akan bahas itu yang pertama adalah keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar. Nah, langsung saja untuk yang pertama mengenai keseimbangan partikel. Apa sih itu keseimbangan partikel? Partikel itu adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Akibatnya, jika gaya yang bekerja pada partikel, titik tangkap gaya berada tepat pada partikel-partikel tersebut. Nah, oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Ya. Jadi, ketika partikel itu bekerja, diberikan sebuah gaya, maka partikel itu tidak akan mengalami gerak rotasi, hanya mengalami gerak translasi saja. Nah, itu disebut dengan keseimbangan benda partikel. Nah, syaratnya apa? Syarat dari keseimbangan partikel yang pertama itu adalah resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut itu harus sama dengan 0. Maka sigma F itu sama dengan 0 ya, secara sistematis. Bagaimana kalau partikel itu bekerja pada bidang X dan Y? Maka kita mencari komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y-nya, yaitu resultan gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y itu harus sama dengan 0. Jadi, secara sistematis dapat dituliskan bahwa sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy itu sama dengan 0. Artinya di sini berdasarkan hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka percepatan benda menjadi 0. Nah, artinya bahwa partikel dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Itu ya. Nah, di sini apabila partikel dalam keadaan diam, nah itu partikel tersebut mengalami namanya keseimbangan statis. Tetapi, jika partikel tersebut dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap, maka partikel tersebut dikatakan dengan keseimbangan dinamis. Ya. Nah, itu contohnya. Oke, contoh soalnya itu adalah sebuah benda dengan massa 2 kg digantung dalam keadaan diam, seperti gambar di bawah ini. Ya, disuruh menentukan tegangan tali pada kedua tali nih. Ya, tegangan pada kedua tali. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perhatikan dulu soalnya. Bendanya digantung dalam keadaan diam. Berarti dia merupakan keseimbangan statis ya. Jadi, dalam keadaan diam kuncinya. Oke, nah untuk itu kita harus uraikan dulu gaya yang bekerja. Kita menggunakan di sini vektor ya. Ingat dengan hukum Newton dan vektornya. Nah, pertama ada sumbu X ini. Kita buat dulu garis sumbu X-nya. Nah, di sini antara tali yang sebelah kiri dengan sumbu X-nya itu adalah sudutnya 30 derajat ya. Sama sudutnya berseberangan dengan di sini itu adalah 60 derajat. Nah, ya, misalkan dulu tegangan pada tali yang di sebelah kanan adalah kita misalkan T1, sebelah kiri kita misalkan dengan 2. Oke, ya tegangannya tali. Nah, yang kita cari nih T1 dan T2. Itu.
Nah, untuk mencari itu, kita harus uraikan dulu komponen vektor pada gaya T1 dan T2, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu X-nya, T1 itu adalah T1X, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah T1Y. Begitu juga dengan T2. Sumbu X dan adalah T2X, pada sumbu Y itu adalah T2Y. Ya. Di sini T2Y ya. Di sini T2Y. Oke. Di sini T2Y. Oke, kita tulis. Oke, kita tulis di sini itu adalah T2Y. Oke. Nah, selanjutnya kita cari sekarang, ingat di pelajaran kelas 10 tentang vektor ya, untuk T1X, T2X, T1Y, T2Y, itu ya kita cari. Nah, kita cari yang pertama dulu. Untuk T1 dulu ya, kita selesaikan T1, yaitu T1X, X ya, sama dengan T1 dikali cos theta. Cosnya berapa? 60 ya. Berarti kita tulis di sini 60 derajat. Cos 60 derajat, cos 60 derajat itu besarnya setengah ya. Ingat, maka di sini adalah setengah, kita bisa tulis setengah T1 itu. Oke. Nah, untuk T1Y, perhatikan T1Y ya. Berarti ingat di vektor itu T1 dikali sin 60 derajat. Berarti sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Berarti setengah akar 3 T1. Itu. Oke. Nah, itu T1. Sekarang untuk T2. T2 sama ya. Untuk T2 kita tulis di sini T2X sama dengan T2 dikali cos 30 derajat. Ya. Sama dengan cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Oke, setengah akar 3 T2. Sedangkan T2Y itu sama dengan T2 sin 30 derajat. Ya. Sin 30 derajat itu adalah setengah dikali T2. Oke. Nah, kita udah dapatkan ini. Jadi ini merupakan komponen-komponen vektornya yang bekerja. Nah, selanjutnya kita gabung ya. Berdasarkan syarat tadi, syarat dari keseimbangan partikel bahwa di mana sigma Fx itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita gaya yang bekerja pada sistem ini pada sumbu X yang mana saja, yaitu adalah T1X dan D2X. Itu ya. Nih, arahnya berlawanan. Oke, berarti gaya yang bekerja di sini itu adalah ya T1X dikurang T2X sama dengan 0. Kita ganti masukkan nilainya. Nih. Ya, T1-nya itu adalah setengah T1, T2X-nya adalah setengah akar 3 T2 sama dengan 0. Nah, ini adalah ya, kita misalkan ini adalah persamaan 1. Oke. Nah, selanjutnya ke persamaan 2 ya. Oke, kita cari pada sumbu Y-nya sekarang.
Oke. Wow. Oke. Oke. Kita cari ke T pada simbol Y ya, pada simbol Y. Oke. Smart kayaknya. Oke. Untuk sigma Y-nya sekarang, oke, kita buat di sini aja deh. Oke. Untuk sigma Y, sigma FY sama dengan 0. Juga sama ya. Sigma FY-nya juga sama dengan 0. Berarti di sini yang bekerja itu adalah di sini ada T1, T1Y, T2Y sama ini. Nih. Ini adalah bebannya ya. Masanya 2 kilo, berarti kita cari W-nya. W itu sama dengan M kali G, yaitu masanya 2 dikalikan gravitasi 10. Oke, berarti 20 Newton. Oke, itu ya. Nah, di sini T1 berarti T1Y ditambah T2Y gitu ya. Oke. T1Y ditambah T2Y dikurang W sama dengan 0. Itu. Oke. Nah, T1-nya kita masukkan ganti. Setengah akar 3 T1 ditambah T2-nya itu adalah setengah T2 dikurang 20 itu sama dengan 0. Oke, 20 kita pindahkan ya. Maka setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2 sama dengan 20. Ini. Nah, jadi ini adalah persamaan 2. Nah, selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasikan. Oke, kita eliminasi ya. Oke, saya di slide selanjutnya. Kita di sini aja. Eliminasi ya, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Jadi persamaan 1 tadi itu adalah ya, persamaan 1 tadi setengah T1 dikurang setengah akar 3 T2 sama dengan 0. Itu sedangkan persamaan 2-nya itu adalah setengah akar 3T1 ditambah setengah T2 sama dengan 20. Oke. Ya. Jadi ini kita bisa ini ya. Yang persamaan 1 kita kalikan akar 3 aja. Ini kalikan akar 3. Ini kalikan 1. Oke. Ya. Jadinya setengah akar 3T1 dikurang ini ya. Akar 3 kali akar 3 berarti akar 9. Akar 9 itu berapa? 3 kan ya? Ya, berarti 3 kali 1, 3 per 2 T2 sama dengan 0. Itu ya. Oke. Terus yang persamaan 2-nya tetap berarti ya. Berarti setengah akar 3T1 ditambah setengah T2 sama dengan 20. Oke. Ya. Kita apakan?
yang sama adalah T1-nya. Berarti kita kurangi dia. Kita kurangi. Oke. T masih ini 0 ya, ini udah 0. Min 3/2 T2 dikurang setengah T2, berarti min 4/2 T2 sama dengan min 20. Ya. Ini berarti 4 bagi 2, itu adalah 2, sama dengan min 20. Maka T2 sama dengan min 20 dibagi min 2. Jadi T2 ketemunya itu adalah 10 Newton. Itu, oke? Nah, selanjutnya persamaan T2 ini, ya, kita masukkan ke persamaan 2 aja. Persamaan sini ya, persamaan 2 ya. Oke, maka di sini, oke, adalah setengah akar 3 T1 ditambah setengah, yang ini ya, persamaan ini kita masukkan ke sini. Oke, nanti T2-nya ganti langsung. Oke, dikalikan T2-nya ganti dengan 10. Oke, 10 sama dengan 20. Oke. Ini setengah akar 3 T1 ditambah setengah kali 10, 5 sama dengan 20. Oke, berarti ini setengah akar 3 T1 sama dengan, bawa ke sini pindahkan, berarti 20 dikurangi 5, 15 ya. Oke, T1 sama dengan 15 per setengah akar 3. Berapa itu? Ini 15 bagi setengah. 15 bagi setengah itu adalah 30 per akar 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan dalam matematika ya. Ingat, matematika rasional itu jadikan dengan akar 3 per akar 3. Maka T1 sama dengan 30 kali akar 3, 30 akar 3 per akar 3 kali akar 3, ya akar 9. Akar 9 itu berapa? 3 ya. Oke, kita bisa. Maka 30 bagi 3 itu adalah 10. Akar 3 Newton. Berarti besarnya tegangan tali T1 dan T2 itu adalah T1 besarnya 10 akar 3 Newton dan T2 itu besarnya 10 Newton. Nah, itu cara mencari nilai dari tegangan tali pada sistem tadi ya, di soal yang ini. Ya, di soal yang ini tadi. Oke. Nah, selanjutnya itu ya. Nah, atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Ini ya caranya. Persolehkan gaya-gayanya. Nah, atau cara yang lebih simpel, misalkan ini. Cara yang kedua. Nah, cara yang kedua di sini, yang pertama, ini ya. Garisnya ini tadi sama ya. Kita buat garisnya. Oke. Iya. Ini sudutnya tadi berapa? 60 derajat. Ini 30 derajat. Oke. Nah, ini. Oke. Sudut yang ada di sini antara tegangan tali gaya ini, terusan ini harus nilainya sudut lingkaran itu berapa? 360. Gitu. Nah, perhatikan ini. Ini garisnya tadi segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku itu nilai sudutnya berapa? Ya, 90 ya. Ini 90. Berarti ini juga sama, dia siku-siku, dia nilainya 90. Itu. Oke? Nah, ini
90 tambah 90, 180. Ini tambahkan 90 juga. Berarti sisanya berapa? Biar menjadi 360. Ya, sisanya lagi 90. Ya. Jadi di sini kita tuliskan dia 90 derajat. Gitu. Nah, tadi di sini adalah T1, di sini adalah T2. Itu ya. Oke. Nah, kita misalkan dia di sini adalah sudutnya ini ya, 90 tambah 30 ini adalah sudutnya alfa. Di sini kita misalkan ini sudutnya beta, yang di sini kita misalkan sudut gamma. Nah, untuk itu, maka rumusnya kita bisa mencari nih, T1 per sin alfa, depannya dia, depan T1 di mana? Sudut ini kan? Nah, apa? T2 beta, gitu ya. Sama dengan nilai T1 per T2 ya, maaf, T2 per sin beta. Oke, sama dengan nilainya ini. Ini nilai W-nya. W-nya nanti W-nya itu tetap ya, massa kali gravitasi. Kalau dia belum dalam satuan Newton, tapi kalau sudah dalam satuan Newton, dia sudah W, nggak perlu dikalikan dengan gravitasi ya. Jadi ini 2 kali 10, berarti 20 Newton. Itu ya. Berarti di sini adalah W per sin gamma. Nah, ini rumusnya. Rumus sederhananya ini. Oke. Nah, coba kita sekarang sama nggak hasilnya? Oke. Ya, kita cari T1 dulu. Oke, untuk T1. Ya, T1 per sin alfa sama dengan, kita nggak bisa pakai T2, karena T2 juga belum diketahui kan. Kita pakai yang ini. Berarti sama dengan sin gamma. Itu ya. Oke. Berarti T1 per sin. Sinnya berapa? Berapa? 90 tambah 30 itu adalah sin 120 derajat. W-nya itu 20 per sin 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Oke. T1 per sin 120 berapa? Ya, sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Oke. 20 per 1. Kalikan silang. T1 kali 1, T1. Berarti ini 20 kali setengah akar 3. Berarti dia 10 akar 3 Newton. Nah, ini T1. Tunggu ya. Nah, untuk T2. T2 juga caranya sama. T2 per sin beta sama dengan W per sin gamma. Kita ganti. T2-nya itu adalah sinnya berapa? Betanya itu adalah 110 derajat sama dengan 20 per 90 derajat ya. Sehingga ini T2 per sin 150 sama dengan sin 30, berarti setengah ya. Sama dengan 20 per 1. Kalikan silang. Berarti T2, ya T2 kali 1, T2 20 kali setengah. Ya, 20 kali setengah berapa? Ya, 10 Newton. Ya, hasil yang kita peroleh itu sama dengan cara yang pertama. Nah, itu. Jadi, untuk ada tipe soal seperti ini, kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang simpel seperti ini atau cara yang tadi ya. Itu akan mendapatkan hasil yang sama.
Oke. Ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contohnya ya. Nah, contoh yang kedua ini sebuah benda dengan berat 30 Newton. Nah, ini udah satuannya dalam 30 Newton, udah Newton ya. Jadi tidak perlu kita kalikan dengan gravitasi lagi. Ya, digantung dalam keadaan diam. Ya, sama ya. Berarti ini sudutnya di sini itu adalah 60 derajat. Oke, disuruh mencari nilai tegangan tadi. Ya udah, kita misalkan ini adalah T1. Ini misalkan dia T2. Oke, kita gariskan. Ya, berarti ini sudutnya juga 60 derajat. Ya, 60 derajat, berarti di sini 90 derajat. Di sini 90 derajat. Totalnya ini berapa? Biar jadi ini 360, 90, 90. Ini lagi berapa? Lagi 120 ya. Oke. Oke, kita misalkan ini adalah sudutnya gamma. Ini misalkan sudutnya alfa. Yang di sebelah sini kita misalkan sudutnya beta. Oke, kita pakai cara yang tadi, yang kedua juga boleh ya. Itu yang pertama. Oke, untuk cara simpelnya, oke, kita pakai yang kedua. Berarti T1 per sin alfa sama dengan, nah kita cari T1 dulu ya. Oke, T1 kita dulu, berarti langsung masuk ke W per sin gamma. Ini ya, ini gamma. Berarti T1 per sinnya, T1 alfanya 90. Jadi di sini, untuk menyelesaikan soal itu, nilai sudutnya itu tergantung dari gambarnya ya, tergantung dari gambar sistemnya seperti apa gitu ya. Untuk W-nya itu adalah 30 per, nah ini sin 120 derajat. Gambarnya 120. Oke. Berarti berarti T1 sin 90 derajat 1 sama dengan 30 per sin 120 itu adalah setengah akar 3. Ini bagi, berarti masih T1 ya. 30 bagi setengah. 30 bagi setengah itu adalah 60 ya. Oke. Per akar 3. Kita rasionalkan. Akar 3. Ya. Berarti 60 akar 3 per 3. Berarti jawabannya itu adalah 60 bagi 3, 20 ya. 20 akar 3 Newton. Ini T1. Untuk T2, T2 per sin beta sama dengan W per sin gamma. Per sin betanya itu adalah 150 derajat sama dengan 30 ya. Oke, 30 per sinnya 120 derajat. Oke. T2 per sin 150. Sin 150 itu adalah sama dengan sin 30. Berarti setengah. Ya, sama dengan 30 per setengah akar 3. Ya, T2 sama dengan, ini kalikan, ya, ke sini bawa pindahkan, setengah kali 30 berarti adalah 15 per setengah akar 3. Itu ya.
ini sama dengan bagi, berarti 30 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 per akar 3, sehingga 30 akar 3 dibagi 3. Jawabannya itu adalah 10 akar 3 Newton. Oke, ini adalah T2. Oke, simpel ya. Oke, sampai di sini untuk keseimbangan partikel ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke keseimbangan benda tegar sekarang. Nah, untuk keseimbangan benda tegar, keseimbangan benda tegar itu merupakan kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Seperti itu ya. Nah, syaratnya itu resultan gaya yang bekerja pada benda tegar itu sama dengan 0. Ya. Dalam situasi ada kemungkinan bahwa bendanya itu dalam keadaan diam atau dalam keadaan yang bergerak. Tetap ya, kalau dia dalam keadaan diam itu adalah keseimbangan statis, kalau keadaan gerak dia disebut dengan keseimbangan dinamis. Nah, di sini untuk keseimbangan benda tegar itu adalah mengalami dua gerak, yaitu selain gerak relasi juga melakukan gerak rotasi ya. Jadi di sini sigma taunya, torsinya itu sama dengan 0. Itu syarat untuk keseimbangan benda tegar. Oke. Nah, macam-macam keseimbangan benda tegar itu apa saja? Pertama itu adalah keseimbangan stabil. Ya. Jadi artinya keseimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda akan kembali ke keadaan posisi semula. Itu namanya keseimbangan yang stabil ya, keseimbangan. Yang kedua, keseimbangan labil. Jadi, keseimbangan labil itu merupakan keseimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, maka benda tidak kembali ke keadaan semula atau ke posisi semula. Itu disebut dengan keseimbangan yang labil. Nah, yang ketiga, ada keseimbangan yang indifferent atau netral ya. Jadi, ini artinya keseimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula, namun tidak juga mengubah kedudukan titik beratnya. Jadi itu namanya keseimbangan yang netral. Nah, apa saja nanti contohnya? Kita langsung ke contoh soal aja ya. Jadi di sini misalkan sebuah batang homogen ya dengan panjang AB. Panjangnya 4 ya. Di sini panjang batang homogennya nih A, B ini itu adalah 4 meter. Ya, 4 meter. Sedangkan massa dari batang homogen ini AB ini itu adalah 8 kg. Nah, batang ini ditahan dengan tali. Ini talinya ya. Ada tali. Talinya tali BD. Ya, B ke D. Nah, jika pada titik C diberi beban 4 kg, nah di sini diberi beban ini massanya 4 kg, dan batang menumpu tegak lurus pada dinding. Batang ini menumpu tegak lurus pada dinding. Ini tegak lurus pada ini dindingnya. Misalkan kita sebut ya AD ya. Nah, kecepatan gravitasinya itu 10. Nah, di sini
disuruh kalian menentukan tegangan tali dan gaya gesek antara batang ini dengan dindingnya. Itu ya. Jika tan theta itu sama dengan 4/3. Oke. Nah, kita catat dulu. Di sini itu adalah, kita perhatikan di sini. Kita di sini ya, di sini misalkan di sini tadi titik C ya. Titik C ini ada beban, berarti ini adalah WC-nya. Oke. Itu. Terus ini di tengah-tengah ini benda batang homogen ini memiliki titik pusat massanya ya, titiknya di sini, titik beratnya, berat benda AB. Ini kita misalkan itu adalah berarti dia WAB. Itu ya. WAB. Oke. Nah, itu. Nah, kita ini misalkan A ke C di sini itu adalah besarnya 1/4 AB. Oke. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 meter. Berarti jarak di sini ini nih itu adalah 1 meter ya. Karena 1/4. Jaraknya ya, 1 meter. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada dinding ini memiliki namanya gaya normal. Ingat di hukum Newton ya, ada gaya gesek. Tadi kan di sini mencari gaya gesek nanti ya. Ini ya, pada batang. Berarti di sini ada gaya gesek. Arahnya ke sini, ke atas. Ini FG. Ya, FG. Oke. Nah, untuk ini sudutnya bendanya, berarti ini ada tali, ada gaya tegangan tali. Ini yang dicari. Oke, kita misalkan di sini adalah ini adalah T, Y, pada garis ini adalah T, X. Itu ya. Oke, T. Nah, di sini yang diketahui dalam soal adalah tan-nya itu adalah 4/3. Jadi 4/3. Kita gambarkan dulu. Segitiga. Oke, kita misalkan ini ya. Oke, ini tetanya. Oke, ketiganya. Ini 4/3. Tan itu apa? Desa ya. Depan per samping. Berarti ini 4. Misalkan ini 3. Berarti ini Pythagoras, ini 5. Oke. Kalau kita nyari X-nya, X itu ini kan 3. Yang diketahui 5. Kita nyari T ya. 3/5. Berarti 3/5 ya. Berarti 0,6. Ya. Ya kan? Oke, berarti di sini Tx-nya itu adalah 0,6 T. Sedangkan Y-nya itu ini di sini itu sama dengan demi ya, sin ya, depan miring. Depan miring berarti depannya 4/5. Berarti dia 0,8 T. Itu. Oke. Itu ya. Untuk gaya-gayanya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah digambarkan, berarti T-nya tadi 0,8. Nah, sekarang kita mencari dulu yang pertama itu adalah yang bagian A itu adalah tadi apa itu? Yang A itu adalah tegangan tali. Oke, gaya tegangan tali. Berarti ya, ingat bendanya ini bergerak rotasi, ada nanti tegangan tali ini ya. Karena ini batang homogen, dia ingat ketorsi ya. Ketorsi kita menggunakan
Persamaan sigma tau itu sama dengan 0. Kan itu syaratnya ya. Jadi gaya yang bekerja ini berarti kita anggap dia porosnya itu adalah di A. Di A. Karena bebannya ini kan menumpu pada dinding. Ya, dindingnya. Jadi porosnya itu di A. Di A. Oke. Gaya yang bekerja itu adalah ini WC WAB. Itu ya. Dan juga nanti ada T. T ini. TY. Ya, TY ini. Oke, itu ya. Jadi ada 3 gaya yang bekerja. Oke, yang pertama itu adalah WC. Arahnya, ya kita misalkan dia min ke poros, boleh sih. Oke. Oke. Nah, ini kalian ingat di torsi kemarin, kalau dia gayanya ke arah poros, ke arah sudut jarum jam, kita misalkan dia positif gitu ya. Oke, jadi kita misalkan dia positif, berarti dia positif. Berarti sini WC dikali L. L itu, atau R ya, boleh panjangnya atau jarak dari C ke A. Jadi AC. Oke, ditambah ini juga searah dia ke poros, berarti WAB dikali LAB. Itu ya. Dikurang TY dikali LAB. Sama dengan 0. Kenapa LAB? Ya. Ini LAB ini setengah dari LAB ya, yang ini ya. Kan jaraknya dari sini. Oke, atau ini saya misalkan TY juga boleh sih ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang WC-nya. Tadi berat benda di C itu berapa? Itu adalah 40 ya. 40. Oke, 4 kg ya. Jadi kalikan 10 berarti 40 ya. 40 dikali L AC-nya berapa? Tadi kan ini 1 meter ya. 1 meter. Tadi ini ke sini itu adalah 2 meter. Sedangkan TY-nya ke A, TY ke A itu sama dengan 4 meter. Itu ya tadi di soal. Ya, di soalnya berarti LAC-nya itu adalah 1. Ditambah WA-nya, tadi kan massa batangnya itu 8, ya 8 kg dikalikan 10, berarti 80. Ya, berarti 80 dikali L-nya itu ada 2. Kenapa 2? LAB-nya di sini itu karena dia setengah dari panjang AB. Kan dia berat beban berat beban batangnya itu kan di tengah-tengah ya. Jadi setengah dari panjang AB-nya itu. Panjang AB-nya 4, berarti setengahnya 2. Oke. Nah, dikurangi TY-nya berapa? 0,08 T dikali ini panjang batang AB. Itu adalah 4 ya. Sama dengan 0. Oke. 40 kali 1 40 ditambah 80 kali 2 160 ya. 0,8 kali 4 3,2 T. Ya, sama dengan 0. Oke, kita nih tambahkan 40 tambah 160 itu adalah 200 dikurangi 3,2 T itu sama dengan 0. Sehingga kita pindahkan 200-nya min 3,2 T sama dengan 200. Min ya. Oke, T sama dengan min 200 per min 3,2. Maka T-nya ketemu nanti itu adalah berapa?
62,5 Newton. Nah, itu untuk gaya tegangan talinya. Oke, ya, gaya tegangan tali. Nah, untuk gaya geseknya gimana? Nah, untuk gaya geseknya, kita tulis sini ya. Kan dulu Z ini gaya geseknya. Ini ya, gaya geseknya berarti pada sumbu X, kita cari komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y. Itu ya, pada sumbu X, pada sumbu Y. Oke, pada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, di sini nanti perhatikan gambar ini. Ya, di gambar itu kita perhatikan, kalian catat dulu gambarnya boleh. Oke, kita masuk ke yang bagian B tadi. Ditanya itu adalah, yang B itu adalah gaya gesek. Gesek antara dinding dengan batangnya. Berarti kita cari dulu sigma fx-nya. Sama dengan 0. Itu kan syaratnya. Berarti yang X tadi, ya. Oke, kita ke slide. Nah, ini. Pada sumbu X itu adalah apa? Ini ya. N sama Tx-nya. Oke. Ya, berarti di sini adalah N gaya normal dikurangi dengan Tx sama dengan 0. Ya, N Tx-nya berapa? 0,6 T ya, sama dengan 0. Oke, maka N sama dengan 0,6 T. Nah, ini. Kita ketemu. Ternyata pada sumbu X ini kita tidak menemukan gaya geseknya. Ya, maka kita coba cari di sigma Fy-nya. Ya, sigma Fy ya. Sigma Fy ke gambar, Y itu adalah Fg ada Ty yang searah dengan Fg, Ty-nya, terus WC sama WAB. Oke, itu ya. Jadi, itu adalah Fg ditambah Ty ya. Oke, Ty dikurang CC dikurangi dengan WAB. Itu sama dengan 0. Itu ya. 0. Oke. Fg-nya, Fg yang kita cari. Ditambah Ty-nya 0,8 T. Min. WC-nya tadi 40. WAB-nya itu adalah 80. Oke. Fg ditambah 0,8 D. Ini jadinya min 120 sama dengan 0. Oke. Jadi di sini bisa ya, kita masukkan aja nilai T-nya tadi. Nilai T tadi berapa? Ya, ketemunya itu adalah 2 ya, 2,5. Oke. Kita ganti T yang di sini dengan 2,5 ya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi Fg ditambah 0,8 ganti T-nya menjadi itu dengan 62,5 dikurang 120 sama dengan 0. Oke, ini Fg ditambah kalikan itu adalah 50 dikurang 120. Fg 50 dikurangi 120 berapa? 70 ya, min 70 sama dengan 0. Maka gaya gesek yang ketemu, pindahkan, itu adalah 70 Newton. Nah, ini dia konsepnya. Simple kan?
Oke. Nah, sampai di sini mengenai contoh dari keseimbangan benda tegar, ya. Oke, sampai di sini video kali ini mengenai keseimbangan benda tegar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.